Keberadaan harta karun milik Soekarno yang disinyalir dilindungi bangsa Jin. Masih belum ditemukan harta karun milik Presiden pertama Indonesia itu, keberadaannya menjadi misteri yang sukar terpecahkan. Banyak legenda yang mengatakan bahwa harta Soekarno benar-benar ada. Hingga akhirnya, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia bahkan warga asing yang mencoba untuk menguak di mana keberadaan harta karun tersebut. Tetapi hasilnya sama. Pencarian banyak dilakukan, namun hartanya tidak ditemukan. Berdasarkan cerita yang ada di tengah masyarakat, Presiden Soekarno banyak menyimpan hartanya tersebut di bank-bank negara asing. Contohnya adalah negara Swiss. Bank negara Swiss dipercaya beberapa masyarakat sebagai tempat penyimpanan harta Soekarno saat beliau masih hidup. Akan tetapi, banyak pula yang membantah. Mereka mengatakan bahwa harta Soekarno di bank tersebut sudah tidak tersisa lagi. Lalu, di manakah harta tersebut berada? Mengapa sangat sulit untuk mencari keberadaannya? Dalam video ini akan dibahas keberadaan harta karun milik sang proklamator Indonesia yang sukar ditemukan tersebut. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-temanmu semua. Siapa yang tak mengenal sosok Insinyur Soekarno? Sosok berkarisma yang dengan lantang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangannya untuk bangsa ini tidaklah main-main. Banyak pengorbanan yang telah ia lakukan sehingga ia pun kemudian dipercaya oleh berbagai kalangan untuk menjadi pemimpin pertama Republik Indonesia. Pemikiran cemerlangnya banyak membawa pengaruh baik bagi kita semua. Bahkan sampai sekarang pun terkadang jiwa spiritualnya masih menaungi langkah-langkah kita sebagai para penerus bangsa. Namanya yang menyeruak di seluruh penjuru negeri menjadikan popularitasnya tidak terkalahkan. Meskipun sosok Presiden Soekarno sudah lama berpulang, bayang-bayang tentang keagungannya masih saja terasa. Gema dari nama Insinyur Soekarno sangat memberi dampak bagi semua barang yang berhubungan dengan beliau. Contohnya adalah barang-barang yang ia kenakan. Para kolektor banyak memburu barang-barang sepeninggalan Insinyur Soekarno. Bahkan, kolektor tersebut rela untuk membeli meskipun dengan harga yang begitu melejit. Menurut legenda dan kabar angin yang diterima oleh masyarakat, Insinyur Soekarno menjadi salah satu presiden dengan harta yang relatif besar. Presiden Republik Indonesia yang pertama itu dipercaya memiliki harta benda berupa emas batangan, batu mulia seperti intan dan permata, dan benda-benda yang berharga lainnya. Beberapa cerita juga menyebutkan bahwa harta tersebut tidak kalah jumlahnya dengan harta milik Napoleon Bonaparte. Jika hal tersebut menjadi sesuatu yang benar adanya, di manakah keberadaannya sekarang? Ditaksir mencapai triliunan rupiah. Pencarian harta karun milik Soekarno banyak dilakukan. Mereka yang mencari harta tersebut percaya bahwa desas-desus tentang adanya harta karun milik Bapak Proklamator memang fakta adanya. Hal ini disangkut pautkan dengan pemberian banyak kerajaan-kerajaan kepada Insinyur Soekarno sebagai hadiah dari berhasilnya proklamasi kemerdekaan saat itu. Bahkan, ada pula yang mengatakan bahwa harta tersebut merupakan sumbangan dari kerajaan dunia gaib supaya Soekarno bisa membangun Indonesia. Konon, harta tersebut ditaksir mencapai 55 triliun rupiah. Harta sebanyak itu mencakup tanah, bangunan, emas yang jumlahnya bisa mencapai bertonton, permata, dan barang berharga lainnya. Ada yang mengatakan bahwa hartanya tersebar merata di berbagai provinsi di Indonesia. Ada juga yang percaya bahwa harta tersebut masih disatukan dalam suatu ruangan besar yang terpendam dalam tanah. Desas-desus yang hadir di tengah masyarakat pun berhasil memunculkan banyaknya pemburu harta Insinyur Soekarno. Setelah kabar tersebut menyeruak, banyak yang mengaku-ngaku sebagai sosok yang mengetahui keberadaan harta tersebut. Para pencari harta berasal dari berbagai kalangan. Ada dari penduduk biasa, ada pula pejabat yang memegang kursi penting di daerahnya. Menurut kisah, harta tersebut memang sengaja dihilangkan supaya tidak bisa dicuri. Hilangnya harta tersebut bukan hilang secara logis, tetapi memang dihilangkan keberadaannya dengan cara dipindahkan ke dimensi lain. Konon yang bisa membuka kembali adalah orang yang memang memegang amanat untuk menjaga harta tersebut. Menggunakan bantuan paranormal. Para pencari harta banyak menyewa dan memanfaatkan jasa paranormal. Akan tetapi keberuntungan belum berpihak pada mereka. Nyatanya, paranormal tersebut tidak bisa menemukan harta yang dicari. Penerawangan demi penerawangan yang telah paranormal lakukan tidak membuahkan hasil apapun. Banyak masyarakat percaya bahwa harta dari Insinyur Soekarno ada di salah satu wilayah Indonesia, yaitu di pesisir pantai utara.
Pesisir pantai utara sering disebut sebagai lokasi keberadaan dari harta milik Insinyur Soekarno ini. Banyak pemburu harta yang melakukan pencarian di sana. Kepercayaan masyarakat tentang adanya harta Soekarno di pesisir pantai utara tersebut dikarenakan banyak paranormal yang mengatakan bahwa di sanalah harta Soekarno berada. Sayangnya paranormal tersebut mengatakan bahwa keberadaan hartanya hanya dapat dilihat melalui mata batin dan tidak sembarang orang bisa melihat tempat tersebut. Disembunyikan oleh makhluk gaib. Kehidupan Insinyur Soekarno memang kadang terkait dengan hal-hal yang mistis. Beberapa contohnya adalah di saat sang proklamator tersebut masih hidup, banyak yang melakukan percobaan pembunuhan terhadapnya. Percobaan demi percobaan yang telah dilakukan itu sama sekali tidak berhasil. Bahkan, Insinyur Soekarno pun dapat kembali melanjutkan hidupnya. Jika dipikirkan menggunakan logika, percobaan yang gagal tersebut tidak bisa dicerna oleh akal. Semasa hidupnya, Insinyur Soekarno seolah-olah memiliki sosok pelindung yang tak kasat mata, hingga tidak sembarangan orang bisa melukai tubuhnya. Sosok itu jugalah yang diyakini ada di belakang Soekarno hingga beliau tampak sangat berwibawa. Jika dikaitkan dengan harta yang kini menghilang, mungkin sosok pelindung Soekarno tersebut adalah makhluk yang selama ini menyembunyikan harta sang proklamator dari publik. Kesaktian dari Soekarno dan kekuatan gaib yang ada membuat emas-emas tersebut tidak terjamah oleh sembarang orang. Kemungkinan besar harta tersebut disembunyikan supaya tidak dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak bermanfaat. Pesisir pantai utara merupakan daerah yang disinyalir banyak menyimpan kekuatan gaib. Kekuatan itulah yang disebut-sebut sebagai pelindung dari harta Insinyur Soekarno. Inilah mengapa harta tersebut akan sangat sulit dicari dengan mata telanjang. Konon, orang yang berhasil melihat emas-emas tersebut adalah orang yang terpilih, mempunyai jiwa suci dan gemar menolong sesama. Apabila harta tersebut ditemukan, tentunya akan menjadi penemuan besar dalam sejarah yang tak ternilai harganya. Menurutmu, di manakah letak asli dari harta Insinyur Soekarno? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.